Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kedatangan Tuhan Yesus di Yerusalem disambut dengan sukacita dan sorak-sorai. Betapa tidak, penindasan yang begitu lama dirasakan, penderitaan yang begitu berat dialami akan segera berakhir. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kedatangannya tidak menunggang seekor kuda perang, melainkan seekor keledai muda. Bukan karpet merah alasnya berjalan, melainkan hanya hamparan kain dan pakaian. Bukan dengan umbul-umbul dan bendera perang ia disambut, melainkan dengan ranting daun palem. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Tanpa sadar kedatangannya bukanlah untuk menghancurkan, melainkan memulihkan. Kehadirannya bukan untuk membebaskan umat dari keterjajahan politik duniawi, melainkan membebaskan dari kuasa dosa dan maut. Kedatangannya bukanlah untuk mengalahkan, melainkan memberi keselamatan secara utuh di bumi seperti di surga. Hosana, selamatkanlah kami sekarang ini. Song-song bagaimana ya Yesus datangmu. Sion menaburkan kembang di jalanmu, ikut mengeluhkan dikau di hatiku. Ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah, padamulah kiranya hamba-Mu berserah. Jemaat yang terkasih, ibadah Minggu Palma ini kita sucikan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilahkan untuk duduk.
Dalam situasi penuh beban dan penderitaan, semua orang berharap akan adanya pembebasan. Bukan hanya berharap, melainkan juga memaksakan keterwujudan harapan tersebut. Sayangnya, alih-alih menuntut dan memaksa diri sendiri untuk mewujudkannya, mereka menuntut dan memaksa orang lain untuk mewujudkannya. Disinilah keberanian Tuhan Yesus untuk menderita, bahkan menderita sampai mati, menjadi begitu bermakna bagi penyelamatan semesta secara seksama. sengsara kemelut, Kau datang juru selamat dengan sejahtera. Jemaat yang terkasih, Tuhan telah menyatakan sabdanya kepada kita di dalam hukum kasih yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-37 sampai dengan 40, yang demikian sabdanya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Jemaat yang terkasih, teladan kasih yang begitu nyata telah dilakukan Tuhan Yesus melalui salib, kematian, dan juga kebangkitannya. Bukan hanya keberaniannya menanggung derita, melainkan juga berkorban hidup seutuhnya bagi keselamatan dunia. Sudahkah kita rela menderita untuk mewujudkan kasih kepada Tuhan dan sesama? Mari kita hening sejenak, merenungkan hal tersebut dan mengakui di dalam doa pribadi. Dipersilahkan. Cukup. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jongkakku
dan harta hilang harganya. Tak boleh aku bermegah selain di dalam salibmu. Buang nikmat dunia demi darahmu yang kudus. Mari jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menerima berita anugerah dari Tuhan. Dan berita anugerah terambil dari Filipi 1 ayat yang ke-29 yang demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dekat kepadamu, makin dekat Tuhan kepadamu. Kepadamu makin dekat Tuhan kepadamu. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita menerima firman Tuhan. Saya antarkan. Ya Bapa, kami menerima panggilan itu. Bahwasanya bukan hanya kami dipanggil untuk percaya, menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan, tetapi juga kami dipanggil untuk ikut serta menderita. Karena itu mampukan kami supaya kami berani.
Mampukan kami supaya kami mau menanggung berbagai penderitaan yang memang harus menjadi bagian kami. Dan biarlah firman-Mu yang akan kami terima hari ini menolong kami mengerti kehendak Allah bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman Tuhan, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini pembacaan Injil terambil dari Markus, pasal yang ke-11, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Markus 11, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11, itulah pembacaan Injil kita hari ini. Dan untuk melengkapi bacaan tersebut, Bapak Ibu bisa membaca sendiri dari bacaan yang pertama, yakni Yesaya 50 ayat 4 sampai 9a, kemudian Mazmur tanggapan dari Mazmur 118, maksud saya 118 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan ayat 19 sampai 29, lalu juga bacaan kedua Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Hari ini kita akan fokus kepada pembacaan Injil dari Markus 11 ayat 1 sampai 11 yang demikian firman Tuhan mengatakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan berpesan, "Pergilah ke kampung yang di depan itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang yang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu melakukan itu?' jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana! Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia kita yang senantiasa mendengarkan dan memelihara firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Hosiana. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita memasuki pekan Paskah atau Minggu Penderitaan, dimulai dengan Minggu Palmarum. Dan pada hari ini kita akan belajar bersama kebenaran firman Tuhan yang berjudul Berani Menderita. Ya, soal menderita itu bukan perkara mudah dan bukan hal yang disukai oleh kebanyakan orang. Ya, manusia pengennya nyaman, pengennya senang, sukacita, bukan menderita. Nah, jemaat yang terkasih, kondisi pandemi yang saat ini masih berlangsung memang banyak membuat orang berputus asa
dan merasakan penderitaan. Namun kenyataannya juga banyak orang yang sekarang mulai acuh, bahkan bisa dikatakan ndablek, dengan tidak mau patuh lagi terhadap aturan-aturan. Apalagi saat ini vaksin sudah dibagikan, dan memang bagi kebanyakan orang itu memberi rasa aman. Ya, walaupun ada juga yang menolak, bahkan sampai menyebarkan isu-isu hoax tentang vaksin. Kita mesti hati-hati jika mendengar kabar-kabar seperti itu, karena memang vaksin adalah salah satu upaya terbaik yang bisa dilakukan untuk memutus penyebaran COVID-19 dan supaya kita bisa terbebas dari pandemi. Walaupun ya tidak sepenuhnya 100% itu menjadi semacam cara instan untuk melepaskan kita. Tidak demikian. Vaksin tidak langsung membuat kita kebal dan aman, maka kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Dan mematuhi protokol kesehatan itu memang bagi sebagian orang itu sulit, membuat menderita, ya, membuat tidak nyaman. Nah, seringkali memang kita menginginkan cara yang instan dan nyaman. Tidak banyak orang yang tahan menderita, apalagi menderita dalam waktu yang lama. Di dalam bacaan kita hari ini kita menemukan bahwa orang-orang Yahudi sudah tidak tahan dengan penderitaan yang mereka alami. Penderitaan apa itu? Mereka dijajah oleh bangsa Romawi sekian lama, dan mereka mengharap-harapkan supaya ada pembebasan dari Mesias. Maka ketika Yesus datang dan namanya mulai termasyhur dan perbuatan-perbuatannya itu semakin menunjukkan ciri-ciri Mesias seperti di dalam Perjanjian Lama, maka mereka kemudian seperti ingin segera selesai dari persoalan penjajahan itu. Mereka berharap Yesus menjadi jawaban instan. Mereka berharap bahwa Yesus akan membuat mereka segera nyaman, segera bebas dari penderitaan penjajahan Romawi itu. Maka kita menemukan di dalam bacaan hari ini, ketika Yesus masuk ke Yerusalem, ada sebuah euforia. Ya, mereka berteriak dan mereka memuji-muji Yesus, mengeluh-elukan Yesus, berharap bahwa Yesus betul-betul adalah raja yang seperti mereka harapkan. Tapi sayangnya kita tahu bersama bahwa bukan demikian yang dimaksud oleh Yesus tentang kemesiasan. Dan ketika Yesus masuk ke dalam kota Yerusalem dengan menaiki keledai, itu punya maksud yang berbeda. Maksud yang berbeda dari apa yang dipikirkan oleh orang Yahudi. Kalau orang Yahudi mereka berteriak, Hosana, Hosana. Ya, kata Hosana itu sebenarnya berarti Tuhan selamatkanlah kami. Ya, satu sorakan permintaan kepada Tuhan. Tuhan selamatkanlah kami. Kemudian mereka juga berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapak kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Itulah seruan mereka. Karena konsep pemikiran mereka, Yesus adalah Mesias, anak Daud. Mereka berharap Yesus menjadi jawaban instan, seperti misalnya superhero yang datang seketika. Wah, ada Superman, atau mungkin ada Iron Man yang tiba-tiba datang menyelamatkan. Jawaban instan atas persoalan kehidupannya. Sayangnya maksud Yesus masuk dengan menaiki keledai ke Yerusalem bukan dalam maksud sebagai raja. Kita mesti memahami bahwa Yesus datang ke Yerusalem sebelum Paskah mengendarai seekor keledai itu punya maksud yang pertama adalah bahwa kerajaannya itu bukan kerajaan duniawi. Dia tidak hendak mengkonfrontasi kerajaan Romawi. Dia tidak sedang membangun pemberontakan dan konflik.
Tetapi dia datang dengan lemah lembut, menaiki keledai, lemah lembut. Pertanyaannya, apakah kita mendengar Yesus yang menyapa kita dengan lembut? Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Apakah kita mendengar? Harapannya ya langsung instan saja. Padahal bisa saja Tuhan berbicara dengan cara lain, cara yang berbeda dari pikiran kita, cara yang sederhana dan mungkin lembut. Nah, itulah yang sedang ditunjukkan Yesus ketika datang dengan keledai, bukan kuda. Kuda dipakai untuk perang, keledai dipakai untuk satu perjalanan, bahkan sanggup untuk menanggung beban untuk perjalanan yang jauh. Dan Yesus akan mengantar kita kepada perjalanan mencapai kesempurnaan keselamatan kita. Itu yang hendak dilakukan Yesus. Lalu yang kedua, kita mesti memaknai bahwa Yesus masuk dengan seekor keledai muda. Keledai muda itu biasanya dipakai untuk mengangkat beban. Kita mesti memahami itu sebuah siratan bahwa beban dunia atau dosa dunia itu ditanggung oleh Yesus. Dialah domba yang menjadi korban, yang harus menanggung beban kita. Nah, itulah yang hendak dinyatakan oleh Yesus. Bukan jawaban yang instan yang Yesus tawarkan. Bukan kelepasan dari penderitaan secara instan atau menurut pikiran kita yang Yesus tawarkan. Seringkali orang ketika di dalam penderitaan atau di tengah persoalan dan himpitan, dia berdoa dengan tekun, sungguh-sungguh, itu baik. Tetapi seringkali salah di dalam berdoanya. Kenapa? Dia meminta supaya Tuhan menyelesaikan persoalannya secara instan. Dia pengen persoalannya segera selesai dan jawaban dari persoalannya pengennya seperti keinginannya. Padahal belum tentu demikian kehendak Tuhan itu. Tuhan bisa memakai persoalan dan penderitaan itu justru untuk mengajar kita, mendewasakan kita, dan juga membuat kita semakin bertumbuh di dalam watak dan pengenalan akan Tuhan. Dan mengenal Mesias yang sejati, kehendaknya yang sejati itu yang seperti apa. Sama halnya juga dengan vaksin COVID-19 ini, harapannya itu menjadi kunci atau jawaban instan bagi penderitaan dunia. Tapi sungguhkah vaksin itu bisa menjadi jawaban instan untuk keselamatan dunia? Kita tahu ada kontroversi plus dan minus dari vaksinasi massal. Ada perkembangan dan perubahan mutasi virus. Virus yang ini belum selesai, sudah muncul mutasi virus yang lain. Dan belum tentu vaksin itu akan menyelesaikan di dalam waktu setahun ini, 2 tahun atau 3 tahun, belum tentu. Nyatanya penyakit campak masih ada sampai sekarang, walaupun vaksinnya sudah kita terima sejak kita bayi. Penyakit flu masih ada sampai sekarang, walaupun kita sudah punya kekebalan tubuh karena vaksin. Nah, mungkin COVID-19 juga akan seperti itu. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini di Minggu Palma kita diajak untuk menghayati, mengingat akan keberanian Kristus yang mau menderita. Dia mau menderita dan tidak meminta sesuatu yang instan. Bisa saja secara instan Tuhan itu menghapuskan semua manusia dan mengganti dengan manusia yang baru. Tetapi bukan cara instan yang Yesus lakukan, yang Tuhan lakukan. Yesus harus menderita dan mati
untuk menjadi jawaban yang sejati atas persoalan dosa kita. Marilah kita menjadi berpengharapan. Mari kita ubah ketakutan menjadi keberanian. Mari kita menerima penderitaan sebagai karya Tuhan, kasih Tuhan bagi keselamatan kita. Kalau Yesus sendiri telah menjadi manusia Paskah, kita pun juga demikian. Kita mesti meneladan Kristus dengan berani menderita. Siap. Bukan saja menderita karena harus menjaga jarak, harus pakai masker, harus mematuhi protokol kesehatan, tetapi penderitaan apapun di dalam kehidupan kita, kita mesti siap. Itu bagian dari sengsara. Itu bagian dari salib yang harus kita tanggung. Masing-masing kita pasti punya persoalan. Tetapi percayalah bahwa Tuhan tidak hanya memberikan jawaban instan, tetapi Tuhan sedang mendidik kita dan menyatakan kebaikan melalui setiap peristiwa. Jadilah bertahan, jadilah orang yang mengenali kehendak Tuhan, dan siaplah untuk berani menderita. Amin. Jemaat yang terkasih, sebagaimana disampaikan di dalam warta jemaat, bahwa minggu depan tanggal 4 April kita akan bersama-sama mengikuti perjamuan kudus Paskah. Maka hari ini pun kita juga akan mendadar diri kita dan menyiapkan diri untuk mengikuti perjamuan tersebut. Kita bersama-sama diajak untuk mengingat karya penebusan Kristus, mengingat keberaniannya untuk menderita, mengingat ketaatannya sampai mati di kayu salib. Tubuh dan darahnya itulah yang membebaskan kita. Maka sebelum kita nanti menerima sakramen perjamuan kudus yang menjadi lambang tubuh dan darah Yesus, marilah kita bertanya kepada hati kita demikian. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa? Dan karena kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa untuk melepaskannya. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat serta menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus? Apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Walaupun kadang kita mesti menderita. Dan apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah? Mari kita merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini untuk mendadar hati kita, mendadar diri kita. Marilah kita bersaat teduh. Mari kita menyatakan kesiapan kita di dalam doa. Saya hantarkan. Tuhan, Engkau sendiri meneladankan kepada kami bahwa bukan sesuatu yang instan, yang nyaman saja, tetapi kami sendiri harus siap untuk menderita bagi Kristus, karena kami dipanggil juga untuk menderita bersama-sama dengan Kristus. Mampukan kami mengerti kehendak Allah. Kalau di dalam kehidupan kami ada persoalan-persoalan yang Tuhan izinkan terjadi,
Kami percaya itu di dalam rangka membentuk iman kami. Dan kalau minggu depan di dalam perjamuan Paskah kami akan bersama-sama menerima tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Kiranya kami ditolong untuk menghayati karya Kristus yang menderita bagi kami, yang mati bagi kami supaya kami lepas dari dosa. Tolong kami ya Tuhan. Dan mampukan kami untuk mengerti kehendak Allah serta hidup di dalam kehendak Allah itu. Terima kasih Tuhan. Kami membawa doa-doa kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita menaikkan syukur kita dengan memberikan persembahan yang telah kita siapkan dari rumah masing-masing. Firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita mempersembahkan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12 yang demikian firman-Nya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita bersama-sama berdiri, kita haturkan persembahan ini di dalam doa kami hantarkan. Bapa yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama jemaat-Mu di GKJ Karangpandan menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Engkau selalu memberkati dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan begitu berlimpah rezeki kepada kami. Untuk itu ya Tuhan Yesus, kami akan menghaturkan sebagian dari rezeki yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan memberkatinya dan Tuhan selalu memberkati dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat menghaturkan persembahan yang layak bagi-Mu. Tuhan berkati pula sehingga kami dapat meluaskan kerajaan-Mu di dunia ini. Demikian pula Tuhan, kami mendoakan saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan memberkatinya sehingga dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang di surga, bila di dalam kami mengaturkan persembahan terselip dosa kesalahan kami, kiranya Tuhan mengampuninya. Tuhan yang di surga, pada saat ini juga kami akan bersama-sama untuk mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa,
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap, di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dipimpin tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah bersama dengan jemaat Tuhan di seluruh penjuru bumi, kita bersama-sama menyatakan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, pulanglah dalam sukacita karena mengingat sabda Tuhan dalam Roma 8 ayat 17b yang demikian. Jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Beranilah menderita dan jalanilah hidup dalam rasa syukur untuk melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan sepanjang segala masa. Mari kita terima berkat Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi,
meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin.